Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan, mahasiswa UT dengan NIM 0530055227. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dengan tugas soal sebagai berikut. Oke, berikut tugasnya. Kita disuruh melakukan praktikum transaksi dengan basis dasar distribusi ya, serta melakukan tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP ya. Oke, langsung saja kita buka XAMPP-nya. Kita lanjut tugas 2 kemarin ya. Kita start dulu ke tugas 2 kemarin ya. Kita lanjutkan. Di sini saya ingin jelaskan beberapa langkah untuk melakukan transaksi. Yang pertama ada commit, terus ada rollback, terus ada save point, terus yang terakhir ada trigger. Apa itu commit? Commit adalah untuk menyimpan menyimpan suatu data ke dalam database. Langsung saja kita praktekkan. Kita langsung ke row 10. Buat new row 10, kita buat transaksi transaksi satu ya. Parameternya kita hapus dulu. Tambahkan parameternya dengan ketik perintah gini. Untuk memulai transaksi, kita mulai dengan begini start transaction apa yang mau kita transaksikan, kita menginputkan aja pakai perintah insert. Data ini kita masukkan ke select from pasien dengan perintah akhir n ya. Kita coba kirim. Nah, setelah selesai kita eksekusi ya. Oh, ada dua ya, karena kita sebelumnya membuat satu ya. Hadi Hadi aja ya. Loh. Oh, karena belum kita kasih commit ya. Berarti gini caranya. Di sini. Nah, ini kasih commit. Atau buat lagi ya. Buat lagi ya. Transaksi tadi transaksi satu sekarang transaksi dua ya. Transaksi dua. Karena kalau tidak menambahkan komit itu muncul di situ cuman tidak muncul di data pasien tadi ya. Kita buat lagi. Oh, ini aja kita copy aja nggak apa. Boleh nggak copy. Biar cepet ya. Lagi si dua. Parameter kita hapus. Lanjut ke ini sebelum n ini kita kasih commit. Commit. Lanjutnya ke kirim. Nah, selesai. Di sini muncul eksekusinya muncul. Tetap ya, tetap yang rojak yang nomor 6 ya. Di sini tapi di sini muncul juga. Nah, rojak yang nomor 6 ini. Artinya dengan kita menambahkan komit, berarti kita menambahkan juga di sini juga. Yang setelah komit kita kita ada yang namanya rollback di buku BMP rollback ya. Rollback apa itu rollback? Rollback adalah mengembalikan nilai atau menumbuhkan kayak undo gitu. Cuman seharusnya sebelum rollback itu ada save point. Cuman di buku BMP save point-nya itu setelah rollback kita. Jadi kita bahas rollback dulu ya. Kita lanjut ke tugasnya. Kita praktekkan yang rollback. Kita buat baru transaksi 3 ya. Transaksi 3. Seperti ya, biasa kita hapus. Lanjut kita perintahnya gini.
Jadi ceritanya kita mau mengupdate suatu nama dengan perintah di sini ya. Cuman kita menambahkan rollback jadi tidak bisa dieksekusi. Langsung saja kita ketikkan seperti ini. Begin start transaction update. Update apa pasien? Pasien set nama pasien mau diupdate nama pasien dengan eh, kita rojak kita ganti dengan Santi di ID berapa? Where ID pasien sama dengan 6 tadi ya. 6. Terus kita perintahkan rollback di sini ya. Berarti gak jadi. Rollback. Terus commit select from pasien. Kita kirim coba. Nah, selesai ya. Cuman tidak terjadi apa-apa karena kita urungkan, kita unduh. Kita lihat cuman rojak tetap ya. Kan kita update ya. Rollback. Cuman kalau rollback ke unduh kemana? Harusnya sebelum rollback ini ada save point. Rollback to save point. Nanti kita bahas save pointnya ya. Jadi fungsinya rollback ini kita mengurungkan perintah kita. Setelah itu kita bahas checkpoint atau save point ya. Apa itu checkpoint atau save point adalah kita menandai titik di mana nantinya kita akan mengulang di situ, kita anduk di situ, kita rollback to save point itu tadi. Jadi tujuan save point untuk mengamankan data lah itu ya. Kita praktekkan di sini, kita kita create lagi ya. Kita pakai transaksi 4. Transaksi 4. Kita ketikkan perintah di sini seperti biasa bagi start transaction kita menambahkan 1, 2, dan 3 ya. Berarti kita ketikkan gini. Insert into pasien dengan parameter ID pasien. Setelah itu ID pasien ada nama pasien. Setelah itu ada alamat pasien ya. Pasien. Setelah itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin dengan nilai ID pasiennya angka 1 ya, 1. Namanya Indah. Namanya Indah. Oke, alamat biasa Pasuruan. 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 Lalu jenis kelamin karena Indah kita pakai jenis kelamin P ya. Di sini kita tambahkan perintah save point.
Save point dengan nama save point-nya anggap poin 1. Nah, terus kita membuat perintah lagi yaitu dengan lanjut ada insert juga ya. Insert into oh sama karena biar gak lama-lama ini ya. Dengan nama nomor 2 berarti ya. Nomor 2 Indah terus ah, sama ya P ya, sama perempuannya. Di sini kita rollback. Oh, back rollback ya. Rollback tuh ada tunya. Yang benar gini ada tunya. Tuh mana? Tuh save point 1. Save poin 1 gini. Ini berarti ini digagalkan kembali ke ini lagi. Berarti ini nggak ada, dianggap nggak ada ya. Diunduh. Lanjut kita membuat berita lagi. Insert 2, insert lagi. Sama-sama kayak sama. Cuma kali ini lah perempuan ini ya dengan nama nomor 3 Haki laki-laki ya. Setelah itu kita komit ya. Komit select from pasien. Pasien. Jadi ini maksudnya kita membuat perintah membuat pasien dengan nama dengan ID pasien 1 nama Indah, alamat Pasuruan jadi selain perempuan. Kita save. Di sini kita amankan dulu. Setelah itu kita membuat perintah lagi pasien dengan nama Citra Pasuruan, tapi ini nggak jadi kita rollback kita kembalikan di sini. Berarti kita kembali ke line 3 ini. Lanjut itu kita langsung perintahin lagi. Jadi nanti yang muncul ini ID 1 sama ID 3 berarti ya. Coba kita kirimkan. Oke, berhasil. Coba kita lihat eksekusi 1 dan 3 ya. Di sini berarti kita berhasil menjalankan fungsi rollback, commit sama save point. Setelah itu kita membuat transaksi. Transaksi di sini kita membutuhkan transaksi jual beli antara kalau di rumah sakit ini obat ya yang pantas ya. Jadi kita buat tabel obat di sini ya. Kita create. Setelah obat kita membuat transaksi sekalian membuat tabel transaksi juga ya. Setelah itu karena transaksi kita membutuhkan ID obat ya yang mau dirasikan ya. Obat integer. Nah ini ID obat ini berrelasi. Setelah itu kita membuat ID pasien. Begini aja wis. ID obat kan ID obat sama kayak ini. Kita langsung menghubungkan aja wis. Dengan ketik perintah foreign key ID obatnya. Si obat dengan referensi ke tabel obat ID obat. Lanjut ke ID pasien yang membeli ya. Pasien integer berelasi foreign
Itu pasien relasi referensi pasien ID pasien jumlah transaksinya ya. Oke, setelah ini kita kirim coba ya. Ada yang error ini. Apa? Oh ini kan belum di anu ya. Kita kirim. Nah, selesai. Setelah itu kita coba ke apa sudah berelasi apa belum ya ke desainnya. Desain ini belum ada ya karena ini kemarin kita save ya. Cara kita munculkan tabelnya kita buat lagi new page. Nah ini sudah banyak ini. Coba kita benarkan ya. Ini ya bener ya. Kita save lagi ya. Simpan halaman. Kemarin tugas 2 sekarang rumah sakit aja wes. Rumah sakit. Oh atau tugas 3. Tugas 3. Save. Nah sudah. Setelah itu kita membuat trigger ya. Apa itu trigger? Trigger adalah perintah otomatisasi terhadap suatu tabel. Contoh, ketika kita melakukan transaksi obat, kalau tidak pakai trigger kita melakukan 2 kali kerja seperti yang pertama menginput ke transaksi, yang kedua menginput ke stok, dua kali kerja. Tapi dengan trigger kita cuman melakukan transaksi saja, kita bisa menginput otomatis ke transaksi sama ke stoknya, otomatis berkurang. Itulah trigger. Gimana caranya? Coba kita terapkan. Lanjut ke transaksi obat ya, karena ini yang akan dibuat transaksi. Kita buka trigger, trigger, kita new trigger. Ini kita isi sesuai di anu ya, di buku. Karena TG ikut aja ya, bebas sih. Yang penting tanpa spasi. TG jualnya. Transaksi obat, oke. Di sini kita ketikkan perintah. Kita nah selesai. Kita sudah membuat trigger. Coba kita transaksikan ya. Kita tambahkan atau insert. Yes, saya buka transaksinya. Anggap 001. Oh, nama obatnya belum diisi, guys. Nama obat di sini belum diisi. Kita tambahkan obat 01. Kodenya anggap A001. Lanjut kita namanya amoxicillin. Harga 2000 1000 aja ya. Biar nanti stoknya 50 semua. Yang kedua ada bodrek. Oh, namanya tadi 01 sekarang 0202. A002 bodrek. Harga 1000, punya 50 ya. Biar gampang. Kita kirim semua. Selesai kita cek apakah muncul obatnya. Oh, obatnya sudah muncul. Kita langsung transaksi. Tambahkan atau insert kode 120120 anggap ya. Kita pakai amoxicillin yang beli by Haki, jumlah beli 3, totalnya 3000 ya. Kita cek apakah berkurang. Kita cek obatnya, stok obatnya. Nah, 47 sudah berkurang, berarti ini sudah berhasil guys ya. Sekian dari saya, tugas 3.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.